Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di Hujjah Aswaja, suatu acara yang memang kita tunggu bersama setiap hari Senin malam jam 7 malam ini. Dan Hujjah Aswaja merupakan suatu acara yang membahas tentang amaliyah dan ubudiyah yang kita laksanakan, ditinjau dari segi dalil dan daripada para ulama yang akurat. Pemirsa, Hujjah Aswaja ini terselenggara berkat kerjasama antara Aswaja PWNU Jawa Timur dan TV9 Santun Menyejukkan, serta didukung oleh Badan Amil Zakat Jawa Timur atau BASJatim. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas suatu keutamaan amal ibadah yang akan kita laksanakan atau kita amalkan bersama setiap kita memasuki bulan Rajab atau bulan Rajabiyah ini. Pemirsa, malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang keutamaan bulan Rajab. Dan sudah hadir di studio beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC.MHI, Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur, dan beliau juga merupakan inspirator terselenggaranya Hujjah Aswaja di TV9 Santun Menyejukkan ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Kiai, tentang Aswaja Center ini, apa yang mungkin diberitahukan sedikit saja ke masyarakat agar lebih tahu tentang kegiatan Aswaja Center ini? Iya, Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur bertujuan untuk meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membentengi dari pengaruh kelompok-kelompok lain. Kenapa? Karena sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk bagaimana Aswaja ini menjadi lemah dengan menggiatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sporadis, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu radikal, dan itu membahayakan terhadap eksistensi negara, eksistensi Aswaja ini sendiri. Maka dengan demikian, Aswaja NU Center ini merupakan badan khusus untuk bagaimana kita aswajakan masyarakat dan masyarakatkan Aswaja dengan 5 program. Ada Kiswa, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bentuk ceramah, pengajian, dialog. Ada Uswah, usaha saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui media, melalui website, melalui Twitter, Facebook dan lain-lainnya. Ada juga dakwah daurah kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pelatihan-pelatihan yang bisa kita adakan di PWNU Jawa Timur. Dan juga ada makwah, maktabah Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya perpustakaan. Kita punya juga Lidi Aswaja, kita punya juga beberapa buku-buku Aswaja, baik itu masalah dalil-dalil amaliyah, masalah fiqh-fiqh dan lain-lainnya. Dan juga ada Biswa, bimbingan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan menerbitkan itu ada buletin Ashabi yang setiap Jumat itu keluar dengan mobile Aswaja. Gitu. Ada bimbingan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau ada yang minta bimbingan ke Aswaja NU Center PWNU dan itu mungkin dari kelompok atau perorangan, itu bisa? Bisa. Bahkan kami menyediakan ustadz-ustadz untuk ngaji Aswaja di masjid-masjid. Gitu. Jadi mungkin di masjid-masjid ini di samping ngaji Al-Quran, ngaji tafsir, ngaji hadis, monggo terus. Tapi khusus untuk ngaji Aswaja kami sediakan. Bisa hubungi kami di Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Monggo, insya Allah kami siap untuk membimbing baik itu kelompok, masjid ataupun komunitas-komunitas tertentu. Oh begitu, ya. Yang kita bahas di sini juga ini merupakan yang berkaitan dengan Aswaja Artinya ini pembentengan tentang amaliyah yang sering kita lakukan, tapi juga ada sebagian saudara kita yang juga memberikan sebuah mungkin pertentangan atau mungkin pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan, dan ini kita berikan pencerahan kepada masyarakat tentang keutamaan bulan Rajab ini. Kiai, Rajab ini ada merupakan suatu kata pasti ada maknanya bulan Rajab ini, sehingga kok setiap bulan Rajab itu seringkali kita itu sudah mempersiapkan diri untuk berbuat amal untuk Ramadan juga gitu.
Ya, Rajab itu para ulama mereka bermakna dan itu adalah ta'zim, mengagungkan, menghormati terhadap bulan Rajab itu sendiri. Dan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin perhatian orang itu sangat besar terhadap bulan Rajab sampai ada satu Rajabiyah. Kenapa? Karena pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu adalah 12. Ya, menurut Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan langit dan bumi ini, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan dalam setahun itu yaitu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang 4 itu dijelaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim, bahwa yang 4 itu 3 berurut-urut, yang 1 itu berpisah, yaitu apa? Pertama Dzulqa'dah, ataupun bulan Selo gitu menurut kita ya. Kemudian Dzulhijjah atau besar, dan bulan Muharram atau bulan Surah. Ini berurutan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Nah, yang 1 yaitu Rajab Mudhar, baina Jamadi wa Sya'ban. Dan yang keempat itu yaitu bulan Rajab, yang ada antara bulan Jamadil akhir dan bulan Sya'ban. Jadi berarti Rajab ini termasuk bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu kalau sudah bulan Rajab itu, maka tidak berbuat zalim. Kalau itu berperang itu mengadakan gencatan senjata sebagai penghormatan terhadap bulan-bulan yang mulia itu. Begitu ya. Jadi itu merupakan tentang makna tentang Rajab gitu ya. Kemudian ada keutamaan di bulan Rajab ini mungkin sangat banyak sekali, sehingga umat Islam begitu antusias untuk menghadapi bulan Rajab ini. Keutamaan bulan Rajab apa aja, Kiai? Sebenarnya kalau keutamaan tadi itu termasuk al-Asyurul Hurum tadi itu, bulan-bulan yang mulia itu, maka itu bulan yang utama, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berbanyak amal-amal soleh di situ. Adapun bentuk amalannya itu apa? Ya tentu semua amal soleh itu bisa dikerjakan pada bulan Rajab ini sebagai keutamaan yang diberikan oleh Allah. Baik itu ibadah qalbiyah itu dengan hati, tafakkur, tadakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi terhadap diri kita, itu ibadah qalbiyah. Ada ibadah qauliyah itu dengan lisan. Kita memperbanyak baca Al-Qur'an, berzikir, bersalawat, berdoa. Itu merupakan ibadah qauliyah. Bahkan ada doa yang dilakukan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, Allah barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun doa ini oleh sebagian pendapat ulama dianggap itu tidak sahih, tetapi bukan berarti tidak boleh baca doa ini. Karena kita baca doa dengan redaksi apa saja. Ya Allah berikanlah fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami itu nanti pada bulan Ramadan. Ini termasuk ibadah qauliyah. Ada juga ibadah fi'liyah dengan perbuatan kita. Ya kita melaksanakan ibadah salat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dan juga ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Ya, ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mengamalkan amal-amal di bulan Rajab. Tentunya ini merupakan sebuah persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan juga, karena ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Kita akan membahas tentang amalan di bulan Rajab lainnya, tetapi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Hujah Aswaja dalam tema keutamaan bulan Rajab bersama Kiai Haji Abdurrahman Nafis LCMHI, Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Tadi
ada ibadah amalan-amalan apa saja yang kita amalkan, ada fi'liyah, ada qauliyah tadi ya, yang qauliyah ada mungkin doa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban ballighna ramadan. Nah, ini mungkin kita baca mungkin di awal bulan Rajab boleh kayak gitu. Iya, selama bulan Rajab itu bisa kita baca gitu ya. Cuma mungkin saya berikan catatan ya, bahwa riwayat itu memang diperselisihkan ulama. Namun menurut Imam Nawawi bahwa doa-doa yang dibaca itu boleh saja itu dibaca. Mungkin biar tidak terjadi perbedaan, tidak wajib itu dinisbatkan kepada Nabi, tetapi itu merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu yang ghairu ma'thur itu boleh-boleh saja. Ma'thur itu artinya datang dari Nabi. Ya, kita ngarang doa sendiri itu juga diperbolehkan, asalkan tidak dinisbatkan kepada Nabi. Nah, doa itu boleh kita baca, bukan dilarang ya. Yang mungkin ini dipastikan dari Nabi ya, ini karena masih khilaf. Maka membaca doa Allah barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan itu baik-baik saja untuk kita baca. Kemudian Kiai, ketika kita baca ini seakan kita itu akan memasuki bulan Ramadan. Ini persiapan bagi kita. Apakah seperti itu boleh Kiai gitu? Ini persiapan di bulan Rajab ini. Betul, gitu. betul. Kita ke bulan Ramadan ini. Betul. Bagaimana Bro? Ada memang lain itu Rasulullah itu kalau sudah bulan Rajab, Sya'ban itu juga persiapan dengan puasa, persiapan dengan amalan-amalan yang lain. Sehingga ibarat orang itu mau berperang itu ada pemanasan dahulu, ada pemanasan dahulu gitu. Persiapan dahulu. Karena nanti di bulan Ramadan itu adalah ya puncaknya untuk kita beribadah gitu, di situ. Kemudian Kiai, ini kita membahas tentang spesifik puasa Rajab ini ya. Puasa Rajab yang mungkin sering kali diamalkan oleh pemirsa, oleh masyarakat, yang mana ini juga merupakan suatu latihan bagi kita untuk menuju di puasa Ramadan ini. Tentang puasa Rajab ini bagaimana menurut Kiai? Ulama mazhab semua itu mengatakan bahwa puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Berarti jumhur ya, mayoritas berarti. Baik itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan bahwa puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Kemudian sebentar. Kemudian Imam Hambali memberikan catatan, jika kemudian mengkhususkan Rajab saja, tidak yang lain, atau juga itu mengerjakan sebulan penuh, itu dianggap makruh. Bukan makruh puasanya, karena makruh nanti dianggap itu menyamakan dengan bulan Ramadan. Sehingga kalau itu dia puasa tidak sebulan penuh atau digandeng dengan bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, itu maka hilang kemakruhannya. Maka itu sepakat. Kenapa? Pertama, berdasarkan hadis Nabi bahwa Rasulullah bersabda, sum yaumas sabr, syahras sabr wa sata ayyam ba'dahu wa sum al-asrul hurum. Puasalah kamu itu pada bulan kesabaran dan 3 hari berikutnya, wasum al-ashrul hurum, dan puasalah kamu itu pada bulan-bulan yang mulia. Nah, bulan yang mulia itu 4 tadi itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka berarti perintah untuk kita dianjurkan untuk puasa di bulan mulia itu termasuk itu bulan Rajab. Dengan demikian kalau kita mengkaji bisa dibaca dalam kitab Islami wa Dilatuhu karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan beberapa pendapat ulama-ulama seperti dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu dijelaskan bahwa puasa Rajab termasuk itu puasa yang disunnahkan. Pertama karena ngambil umumnya hadis tadi itu, yang kedua tentang bahwa Rajab itu bulan yang dimuliakan. Ini dari 4 jumhur ulama, dari 4 imam besar mazhab arba'ah ini, itu satu yang makruhkan puasa 1 bulan penuh. Kemudian yang lainnya apakah tidak makruhkan? Tidak makruhkan. Boleh. Boleh. Gitu, jadi yang lain itu sebulan penuh itu boleh. Imam Hambali itu seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih itu juga mengatakan jika sebulan penuh khawatir itu menyamai Ramadan. Maka itu bisa hilang kemakruhannya kalau tidak sebulan penuh atau digandeng dengan bulan yang lain. Sya'ban berikutnya atau dengan yang Dzulmadil Akhir yang sebelumnya. Begitu. Kalau
ada sudah masyhur atau mungkin ini merupakan sebuah tradisi ya. Banyak sekali masyarakat itu kalau puasa itu tanggal 1 Rajab sampai 27 Rajab itu boleh kayak Kiai gitu ya? Boleh. Ya. Jadi tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, sampai 27 boleh, sampai itu boleh. Nah, mungkin yang sementara itu dipermasalahkan itu pertama dianggap bahwa puasa khusus Rajab itu dianggap bid'ah. Nah, ini kalau kita mengacu membaca kepada fatwanya Syekh bin Baz umpamanya ataupun fatwanya Syekh Utsaimin, sebenarnya itu yang memahami fatwa itu mungkin yang perlu diluruskan. Ketika kita baca fatwa beliau dalam kitabnya Nurun ala Darbi umpamanya atau Majmu' Fatwanya, Syekh bin Baz itu ditanya, "Syekh, bagaimana kalau ada orang itu mengkhususkan mengkhususkan puasa tanggal 27 Rajab dan sholat di malamnya?" Jawabnya Syekh bin Baz, ya kalau begitu itu nggak pernah dikerjakan Nabi, itu bukan bid'ah. Jadi bukan puasa Rajabnya yang dibid'ahkan, tapi mengkhususkan puasa hanya tanggal 27 dan malamnya itu kemudian sholat. Itu yang dianggap itu bid'ah, bukan puasa Rajabnya. Syekh Utsaimin juga begitu dalam Majmu' Fatwanya itu, bahwa ditanya bagaimana kalau ada orang yang mengkhususkan puasa tanggal 27 Rajab karena itu dianggap itu bulan tanggal Isra Mi'raj dan malamnya itu kemudian dia mengadakan peringatan Isra Mi'raj, itu yang dianggap itu bid'ah. Jadi bukan melaksanakan puasa Rajabnya, tapi taksisnya itu yang menjadikan bid'ah. Ataupun Syekh Al-Fauzan juga demikian. Itu satu. Yang kedua, ada yang menganggap itu haram ataupun bid'ah itu karena hanya melihat dalil-dalil fadhailnya, amalnya saja, atau khasiat puasa, bukan hukum pelaksanaan puasa. Memang ada beberapa riwayat-riwayat, yaitu hadis yang oleh mereka itu anggap itu dhaif, bahkan itu maudhu, tentang keutamaan puasa Rajab, keutamaannya. Pokoknya barang siapa yang puasa sehari seperti puasa sebulan, bahwa di surga itu nanti ada sungai namanya Sungai Rajab, dan barang siapa yang berpuasa maka dia nanti akan minum dari Sungai Rajab itu. Ini hadis ini memang oleh sebagian pendapat seperti Syekh Albani itu dianggap itu dhaif. Berarti orang yang puasa Rajab itu berdasarkan hadis dhaif. Sebenarnya tidak. Hadis itu bukan menyangkut masalah hukum pelaksanaan puasa, itu bukan. Tapi menjelaskan tentang khasiatnya, fadilahnya puasa. Jika itu dianggap dhaif, bukan berarti itu melarang untuk melaksanakan puasa Rajabnya. Pada dasarnya boleh tadi itu di sum al-ashhurul hurum. Disuruh puasa pada bulan-bulan yang ma'ruf. Jadi begini, mungkin saya jelaskan. Hukum pelaksanaan puasa Rajab ini berdasarkan satu hadis sendiri. Sum al-ashhurul hurum. Puasa pada bulan yang mulia. Berarti ini sudah boleh. Adapun fadilahnya ini dianggap itu dhaif, bukan berkaitan dengan hukum pelaksanaannya, tapi fadilahnya. Maka kalau itu digunakan fadilah yang dianggap dhaif, hadis fadilah yang dianggap dhaif itu menghukumi melarang puasa Rajab, ini berarti metode istilahnya itu tidak benar. Maka Imam Al-Iz bin Abdus Salam itu menjelaskan, orang yang melarang puasa Rajab itu sangat jahil. Kata beliau, sangat jahil. Kenapa? Karena metode istilahnya tidak tepat. Anggaplah yang maudhu itu atau yang dhaif itu adalah tentang fadilah, tapi hukum pelaksanaan itu lain, bukan menggunakan dalil ini. Contoh beginilah. Umpamanya ada orang yang mengatakan ini hadis Nabi, man soma yaumal itsnin wal khamis najah fil imtihan an-nihai. Rawahul Bukhari umumnya Barang siapa yang puasa Senin Kamis maka lulus ujian nasional. Dia mengatakan ini hadis Nabi, jelas maudhu, kan? Jelas maudhu. Tetapi apa haram puasa Senin Kamis? Nah, gitu. Hukum puasa Senin Kamis bukan berdasarkan dalil ini, tapi dalilnya yang lain itu. Maka sekali lagi tentang beberapa fadilah yang dianggap dhaif itu bukan berarti menggugurkan tentang kesunahan puasa
Rajab itu. Sudah cermat sekali Madzhabul Arba'ah, artinya Imam jumhur ulama mengatakan ini merupakan puasa yang disunahkan dikarenakan karena ada dasarnya Kiai. Betul. Kalau fadhail itu sudah yang lainnya gitu ya. Ya, kita akan membahas tentang puasa Rajab lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih setia menunggu kami di acara Hujjah Aswaja dalam tema keutamaan bulan Rajab bersama Kiai Haji Abdurrahman Nafis Al-Zaimai, Direktur Aswaja NU PWNU Jawa Timur. Dan pemirsa, pada segmen ketiga ini seperti biasanya saya memberikan kesempatan bagi pemirsa untuk interaktif dengan kami di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Silakan ditanyakan tentang puasa Rajab atau mungkin amalan-amalan di bulan Rajab ini dengan Kiai Haji Abdurrahman Nafis Al-Zaimai. Ya, Kiai. Ya. Saya teringat ya ada saudara kita di sana, yaitu tadi kalau antum mengatakan saya Bimbas itu mempermasalahkan tahsis 27 Rajab itu bid'ah. Ada juga mengatakan bahwasanya kita puasa bulan Rajab, mengamal Rajab itu juga merupakan bid'ah Kiai, dan itu tidak ada di ajaran Nabi. Karena apa? Karena perintah amar di hadis itu adalah Asyhurul Hurum. Menurut Kiai gimana Kiai itu? Iya. Jadi Asyhurul Hurum itu kan 4. Iya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Oke, ketika ada orang puasa bulan Muharram. Iya. Mana dalil khusus untuk Muharram itu? Iya. Sama juga begitu. Ketika kita disuruh untuk puasa Ramadan, kan tanggal 1 sampai tanggal 30, anggaplah 30 hari. Ketika ada orang puasa tanggal 5, mana dalilnya tanggal 5 itu puasa? Ya 1 bulan itu sudah. Maka ketika ada orang puasa Rajab, tidak perlu dalil baru lagi untuk puasa Rajab, karena itu sudah bagian pada Asyhurul Hurum itu. Dan itu namanya metode memahami istidlalnya itu yang tidak benar. Iya, itu mempersulit diri Kiai. Mempersulit diri. Nanti kamu ya puasa ya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Enggak, Nabi itu sudah puasa kamu bulan Hurum. Berarti 4 itu sudah kena termasuk Rajab ya. Maka kalau orang puasa niat saya puasa Rajab pada Allah Ta'ala, dapat kesunahan. Boleh ya. Sangat sunnah itu. Gitu. Ya, sesuai dengan itu yang pendapat para ulama mujtahidin. Maka kata Al-Iz bin Abdul Salam, Ibnu Hajar Al-Haytami dan para ulama itu yang mengatakan bahwa puasa Rajab itu haram, itu metode istidlalnya yang perlu diluruskan. Begitu Kiai itu. Ya, jadi boleh kita ya, umpamanya kita di Muharram, ya saya niat puasa Muharram. Boleh. Saya niat puasa Dzulhijjah gitu. Dan ini puasa Rajab juga boleh Kiai gitu ya gitu. Itu yang benar. Tapi bukan puasa sunnah mutlak ya, bukan ya. Lain lagi. Lain lagi itu ya. Sunnah mutlak itu tidak berkaitan dengan apa-apa. Oh gitu ya. Iya. Kalau sunnah mutlak itu tidak berkenaan dengan Rajab, Sya'ban, tidak berkenaan dengan apa-apa. Gitu. Kita itu bagus sekali, tapi ada telepon Kiai. Assalamualaikum. Ya, sangat keras sekali. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak? Dengan Bapak. Bapak Tamam. Ya, di mana? Ya, langsung saja Pak. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Ya, pertanyaan langsung aja. Iya. Ini perintahnya Pak Yuhani. Ya. Tanggal saja sama untuk bulan Rajab yang utama. Biasanya daerah tanggal 1 sama 2 dan dasar itu bagaimana? Paham tuh? Enggak jelas. Betul jelas Ki. Ya tadi sebelum ada telepon tadi antum mengatakan itu tadi mutlak. Kalau kita mutlak berarti tidak. Kalau sunnah mutlak itu tidak berkenaan dengan Rajab, enggak berkenaan dengan Dzulqa'dah. Ya sudah mutlak kok. Oh ya. Sunnah mutlak kok, enggak berkaitan dengan waktu, dengan waktu tertentu. Maka kalau puasa Rajab sunnah mutlak ya bukan Rajab namanya itu. Ya sunnah mutlak kok. Sama juga sekarang puasa Senin Kamis ya Senin Kamis gitu ya. Bukan ada Rajabnya. Nah, puasa
kena Rajabnya, ya dianjurkan, disunnahkan yang dijelaskan tadi itu. Begitu ya. Jadi ya memang terkadang memang kalau kita itu mempermasalahkan suatu dalil yang sudah menjelas itu memposisi diri kita Kiai gitu. Begini, metode memahami Quran hadis ini tidak cukup langsung hanya pikirannya sendiri. Gitu Kiai ya. Harus melalui para ulama mujtahidin. Karena kemampuan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah ini diperlukan perangkat-perangkat ilmu. Makanya itu ada 3 tingkatan, ada mujtahid, ada muttabi', ada muqallid. Mujtahid itu orang yang sudah mampu untuk beristihad langsung karena kemampuannya dalam masalah Al-Quran, ulumul Quran, ulumul hadis, ayatul ahkam, ahaditsul ahkam, mendalami tentang ulum qawaid Arabiyah dan lain-lainnya. Itu baru kemudian jadi mujtahid. Sekarang enggak, hanya tanya kepada Ustaz Google dan lain-lainnya sudah menjadi mujtahid. Ya itu nah, akhirnya tidak pas antara istidlalnya dengan madlulnya. Itu seperti itu. Makanya kalau memang tidak punya kemampuan, ya melalui para ulama mujtahidin. Betul, kembali kepada Quran dan hadis. Tapi itu Quran dan hadis itu diperlukan perangkat ilmu dan diperlukan metode-metode yang sesuai dengan cara kita memahami Quran dan hadis itu. Begitu Kiai ya. Ya kita mungkin di bahasa Rajab ini sudah jelas Kiai ya. Itu sunnah. Kemudian kalau kita memang ada Kiai mungkin masyarakat ketika di 27 Rajab itu ya itu mereka lebih mungkin mengistiqomahkan untuk satu puasa, kemudian kedua mungkin ada amalan-amalan zikir-zikir. Apakah boleh Kiai itu? Begini, tanggal 27 Rajab itu kan diyakini sebagai percaya ulama itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu begitu ada acara peringatan Isra Mi'raj. Dalam acara itu ada yang melalui zikir-zikir, ada melalui pengajian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, volume televisinya dikecilkan, Pak. Iya. Ya, Pak, dari mana? Dari Madiun, Pak. Dari Madiun, alhamdulillah. Madiun. Ya, dari Madiun. Pak siapa? Pak Utomo. Pak Utomo. Ya, silakan Pak Utomo yang ditanyakan. Iya, Pak Ustadz. Ini saya kan puasa terus menerus. Ya. Kurang lebih hampir 3 tahun. Ya niat saya ini kan puasa sunnah-sunnah itu saya rangkap jadi satu. Begitu, Nah sisanya itu untuk menyempurnakan puasa saya Ramadan. Menurut saya, kalau menurut Allah sempurna, saya belum tentu sempurna. Makanya itu mohon penjelasan. Dari Pak Kiai. Pak Utomo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Utomo ini bagus sekali ya. Puasa 3 tahun terus. Begini, di zaman Nabi juga ada Mujibah Al-Bahiliyah itu. Yang beliau itu nanya ke Rasulullah. Rasulullah kuat puasa. 2 hari kuat, 3 hari kuat, ini kuat terus. Akhirnya dia itu puasa. Shaumud dahr sepanjang masa. Dia hanya makan kalau malam. Nah, tahun kemarin itu dia masih sehat, seger gitu ya. Masih sehat, masih seger. Tahun berikutnya datang lagi. Saya masih ingat nggak dengan saya? Loh, siapa kamu? Saya yang tahun lalu hanya kesampean. Akhirnya Rasul itu disuruh mukel. Disuruh mukel karena dia itu melihat tubuhnya itu sudah tidak kuat. Itu yang kemudian di bulan Rajab itu dianggap bahwa puasa untuk selamanya itu tidak baik. Begitu juga ada riwayat lain bahwa shaumud dahr juga dianggap itu ada yang makruh, ada yang haram para ulama. Yang bagus itu adalah shaumud Daud. Puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Maka Pak Suyono, Pak Utomo itu lebih baik kalau itu shaumud Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Begitu ya. Kalau memang
terlalu banyak ya bisa mungkin ngambil Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid gitu ya. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu merupakan waktu untuk melaksanakan. Itu lebih baik ya. Lebih baik seperti itu. Gitu ya. Ya, pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini. Saya terima kasih masih setia menunggu kami di acara Hujah Wajah dalam tema keutamaan bulan Rajab. Ya, kita teruskan tentang amalan di bulan Rajab ini. Memang banyak sekali amal-amalan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, khususnya ada puasa. Kemudian ada ini ada mungkin ada sebagian ya masyarakat itu mengamalkan tentang puasa sholat setelah Isya di bulan Rajab ini ada kemudian sholat itu dinamakan sholat Raghaib itu bagaimana menurut Kiai? Ini perlu penjelasan Kiai ini. Ya, memang ada salah satu sumber kitab yang menjelaskan bahwa sholat Raghaib itu masyru'ah berdasarkan beberapa riwayat hadis. Tetapi hadis itu masih diperselisihkan oleh ulama, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan itu hasan. Namun dari beberapa kajian yang kita mencoba untuk meneliti, memang lebih banyak kepada dhaifnya. Gitu. Walaupun itu bisa diamalkan dalam bentuk sholat dengan niat yang lain, bukan sholat raghaib. Karena sholat raghaib itu berarti sudah taksis terhadap bulan Rajab saja. Nah, bisa dikerjakan dengan sholat sunnah mutlaqah juga, atau sholat hajat, atau sholat tasbih, itu bisa dikerjakan. Soal waktunya bisa ya ba'da isya, bisa juga ba'da maghrib, juga bisa dikerjakan. Bacaannya juga bisa habis Fatihah, bacanya kursi sekian, baca surat Al-Ikhlas itu sekian, itu diperbolehkan. Gitu. Jadi memang sholat itu merupakan sholat ibadah yang memang khilafiyah, gitu ya. Kalau itu sholat Kiai. Kemudian kalau doa-doa Kiai, mungkin ada zikir atau doa di bulan Rajab ini, apakah ada khusus? Begini, ibadah kan ada dua, ada yang ibadah mahdhah muqayyadah, yang murni terikat tata caranya, nggak boleh dirubah-rubah. WTC lah yang sudah saya sampaikan. Ada yang mutlaq ghairu muqayyadah, yang mutlak tidak terikat tata caranya. Maka seperti berzikir, berdoa, bersedekah, ngaji, ini bisa dikerjakan kapan saja, termasuk bulan Rajab. Sekarang tanggal 27 bulan Rajab, lalu berkumpul bersama di masjid. Mereka itu melaksanakan sholat hajat, setelah itu kemudian berzikir, beristighosah, setelah itu ada pengajian tentang Isra Mi'raj. Ya boleh-boleh saja, bagus itu gitu ya. Kenapa? Karena semua itu termasuk ibadah yang tidak ditentukan kapan, waktunya, di mana, dan bersama siapa. Juga tidak ada larangan. Kamu nggak boleh ya kalau tanggal 27, nggak ada riwayat larangan untuk seperti itu. Dari itu bukan membuat ibadah baru, bukan. Tetapi melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang bisa kita kerjakan. Beda antara taksis dengan ta'yin. Kalau taksis itu mengkhususkan, kalau tempat lain, waktu lain tidak boleh. Itu taksis. Kalau ta'yin hanya penentuan waktu saja. Di waktu lain itu boleh. Tanggal 27, sepakat semua di kampung sini. Ayo kita sholat bersama. Itu bukan taksis tapi ta'yin. Kenapa? Di luar jam itu, di luar hari itu juga bisa mengerjakan gitu ya. Yang melaksanakan juga begitu kan gitu. Ya memang memang kayaknya lebih enaknya, lebih pasnya itu mungkin di 7 Rajab ini kita sama-sama lebih banyak berzikir di situ. Itu juga merupakan sebuah ta'yin juga. Sebuah ta'yin saja, penentuan. Sama juga sekarang di kampung ini mari kita bareng-bareng ngaji. Hari apa? Hari Ahad. Bukan berarti taksis. Kenapa kok ngaji tiap hari Ahad? Ya karena kesepakatan yang ada dan memungkinkan waktu yang bisa berkumpul hari Ahad, ya tidak apa-apa. Nggak perlu dalil. Mana dalilnya? Hari Ahad ngaji bersama-sama. Karena itu merupakan ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Kalau kita memahami tentang ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah ini merupakan sebuah ibadah yang memang kita bisa mengkreasikan sendiri
sendiri ya Kiai, itu menginovasi sendiri Kiai ya. Ya, seperti juga mungkin kita berzikir ya di malam Jumat Legi gitu ya. Ada yang orang Jawa ada mungkin malam Jumat Legi gitu aja. Tapi tidak mengkhususkan malam Jumat Legi, tapi ini biasa ya ta'yin saja. Biasanya kita membaca surah Yasin atau tahlil di lain Jumat Legi boleh, tapi di Jumat Legi kita kumpul boleh Kiai. Gak apa-apa. Jadi begini, kayak berzikir, Fadlullaha qiyama wa qu'udan ala junubihim. Jadi nggak ada aturan khusus, waktu khusus. Ketika kesepakatan malam Jumat lagi berkumpul untuk zikiran, bukan itu sebuah ibadah baru, tapi pelaksanaan perintah tadi itu cuma ditayinkan, disepakati pas malam Jumat Legi itu. Andai kan di waktu lain malam Minggu ya nggak apa-apa, malam Senin nggak apa-apa. Seperti juga hujjah aswajah setiap Senin malam Selasa. Ini bukan taksis, hanya takyin saja. Andai kan dirubah waktu juga boleh kan seperti itu. Nah ini bedanya. Kadang-kadang kalau ada orang berkumpul, saya menganggap itu taksis. Ada telepon Kiai. Mumpung ada telepon kita terima. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya, yang semangat Bu. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nur. Di mana? Ibu Nur di Sidoarjo. Sidoarjo, silakan Bu Nur yang ditanyakan. Sidoarjo. Ya, Sidoarjo, ya. Ya, ini mau tanya ya soal itu loh Pak Kiai. Sholat hajat itu hukumnya urutannya bagaimana gitu? Yang benar itu qul wakat 10 kali, terus 20 kali. Oh gitu. Terus ada yang bilang katanya sholat ayat kursi 7 kali, terus wow akad 7 kali terakhir itu yang benar itu yang mana? Oh gitu ya. Ya Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang sholat hajat yang ditanyakan Bu Nur gimana Kiai? Iya, sebenarnya ada hadis Nabi sahih itu. Kalau Anda itu punya hajat falyarka rakaatain, maka kamu tuh hendaknya sholat 2 rakaat. Berarti yang benar itu yang 2 rakaat tadi itu. Nah kok ternyata 2 rakaat sholat hajat kok masih belum mantap, tambah lagi 2 rakaat lagi. Boleh Kiai. Tambah lagi 2 rakaat lagi. Bukan bid'ah. Tambah lagi 2 rakaat lagi. Tidak apa-apa. Biar mantap ini. Kok kayaknya belum ini, tambah lagi. Jadi 2 rakaat itu minimalnya. Dan itu bisa berulang-ulang, Hajatnya berulang-ulang juga itu berulang-ulang. Kemudian tadi yang ditanyakan Bu Nur tentang yang benar mana Kiai, ada yang suruh membaca kulhu ya 10 kali, kemudian ada 20 kali ada kursi. Bagaimana Kiai gitu? Itu juga bebas boleh saja. Yang jelas itu yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah surat dari Al-Qur'an. Boleh baca kulhu, boleh baca surat-surat yang lain. Pernah di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang setiap habis sholat itu baca kulhu, baca surat Al-Ikhlas itu. Dilaporkan ke Rasulullah. Setelah Rasulullah ditanya, kenapa Anda kok baca itu? Karena saya senang dengan bacaan itu. Rasulullah tidak melarang. Jadi baca Al-Kulhu 10 kali, baca ini 30 kali, monggo. Tidak apa-apa. Ya, pemirsa, menarik sekali tentang antusiasme pemirsa tentang keutamaan bulan Rajab ini. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hujjah Aswaja dalam tema keutamaan bulan Rajab. Ya Kiai, ini kita sudah di penghujung acara Kiai. Tidak terasa kita 1 jam menemani pemirsa di Hujjah Aswaja ini dengan tema keutamaan bulan Rajab ini. Kiai, di akhir segmen ini silakan untuk memberikan kesimpulan kepada pemirsa Kiai. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 bulan dalam setahun, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan Rajab ini dianjurkan untuk memperbanyak amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dianjurkan untuk menghilangkan kezaliman kepada orang lain, sehingga amal apa saja bisa kita kerjakan di bulan Rajab ini dan dapat fadilah, keutamaan, yaitu baik itu dengan hati, lisan, ucapan, menahan diri seperti puasa. Tentang puasa Rajab, para ulama madzhabul arba itu sepakat itu hukumnya sunnah.
Yang berbeda, Imam Hambali saja jika sebulan penuh itu yang dianggap makruh, tapi kalau itu tidak sebulan penuh itu tetap itu hukumnya sunnah. Sedangkan sebagian orang yang menganggap itu puasa Rajab itu hukumnya haram ataupun bid'ah, itu acuannya kepada taksis kepada tanggal 27 Rajab, atau acuannya kepada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Rajab yang dianggap itu dhaif ataupun maqtu. Sedangkan anjuran untuk puasa Rajab itu tidak berdasarkan kepada fadail itu, tapi berdasarkan kepada sum al-ashurul hurum, yaitu puasalah pada bulan-bulan yang mulia. Begitu juga di bulan Rajab ini ada satu peristiwa, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bisa kita peringati untuk kita nampak tilas terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semoga itu menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, mudah-mudahan tayang Hujah Aswaja malam hari ini merupakan pencerahan bagi kita semuanya tentang bulan Rajab dan puasa di bulan Rajab ini. Saya Badrul Munir bersama semua kru kerabat kerja Hujah Aswaja mohon diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ki.